Shalom Yahobu. Perkenalkan, nama saya Hati Nurani Gule. Saya kuliah di STT Anugerah Misi Nias Barat, dan sebagai prodi saya adalah prodi teologi. Dan saat ini saya akan memaparkan materi dari soteriologi. Jadi kemarin kita telah membahas tentang kristologi. Sekarang kita masuk dalam bab 2, yaitu soteriologi. Jadi pengertian dari soteriologi adalah: soteriologi berbicara tentang keselamatan manusia. Dalam Perjanjian Lama, soteriologi adalah Yasa dengan varia kata bentuk Yosua, artinya adalah meluaskan atau membebaskan dari tekanan atau membebaskan manusia. Kata Yesa merupakan lawan kata dari sarar, artinya melipat atau membungkus, menghalangi, atau memeras, menekan. Dalam PL menggambarkan keselamatan yang sesungguhnya, misalnya adalah pembebasan dari perbudakan Mesir dan pelepasan dari tangan-tangan musuh. Jadi bahasa atau dalam Perjanjian Baru, yaitu soteria, noun, artinya adalah kelepasan dari segala mara bahaya atau kebinasan secara rohani. Seseorang yang tidak selamat maka akan binasa untuk selamanya, bisa mengalami kematian atau akan mengalami murka yang dari Allah. Kata soteria sering sekali dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menerjemahkan Yasa. Yang kedua adalah sozo, artinya adalah menyelamatkan, memulihkan, dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Jadi artinya di sini bahwa sozo merupakan untuk memulihkan setiap manusia, baik yang dalam manusia yang dengan dosa, maka arti soteriologi ini adalah untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang penuh dalam dosa. Dan keselamatan itu diberikan kepada orang-orang yang taat akan perintah Allah. Misalnya kita sebagai orang percaya, maka kita akan diselamatkan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi sekarang kita masuk dalam bagian B, yaitu mengapa kita perlu keselamatan. Jadi mungkin banyak orang mengatakan bahwa mengapa manusia sangat membutuhkan keselamatan. Jadi ada 4 yang bisa saya sampaikan mengapa kita memerlukan keselamatan yang dari Allah. Ada 4 fakta rohani atau kisari dari Injil. Yang pertama adalah karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa, dan manusia patut mendapat hukuman atas mereka perbuat. Apa itu dosa? Mungkin secara pribadi kita bertanya, dosa adalah pelanggaran perintah. Jadi pelanggaran dari hukum Allah. Mungkin kita bertanya, apa contoh dari dosa itu? Yang pertama mungkin di dalam Perjanjian Lama ada manusia pertama yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi contoh dosa adalah yaitu berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sehingga
dengan buat dosa, dengan dosa yang kita perbuat itu membuat atau merusak relasi kita antara kita dengan Tuhan. Karena kita adalah manusia berdosa, jadi otomatis relasi kita antara sudah jauh karena kita dijauhkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Yang pertama, manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia yang telah berbuat dosa tidak terus terang menghadap Allah. Karena kenapa? Dia malu dengan apa yang dia tidak terus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang berikutnya, karena dosa manusia membenci Allah. Dan ternyata juga sebaliknya, bahwa Allah orang yang berbuat dosa. Jadi bukan hanya kita saja ketika kita telah berbuat dosa maka kita membenci Allah, tetapi Allah juga akan membenci kita karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang berbuat dosa. Yang berikutnya, manusia mengalami kematian total, yaitu kematian fisik dan juga kematian rohani. Dan selanjutnya maka merancang kepada kematian yang kekal. Ternyata kematian adalah hal yang baru ketika manusia. Yang berikutnya juga, dosa kita juga, dosa yang kita perbuat juga akan merusak relasi kepada sesama. Kerusakan relasi kepada sesama, manusia timbul. Manusia mengalami gangguan sosial dalam pernikahan, di mana mereka merasa malu antara Hawa dan Adam. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang bertuduh atas rasa bersalah mereka. Dan yang lainnya juga, dia merasa relasinya kepada sesamanya akan terganggu. Yang berikutnya adalah kerusakan relasi dalam lingkungan hidup. Penderitaan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Maka isi yang ada pada dirinya difungsikan secara berbalik atau berbalik arah, berlawanan arah dengan rencana Allah. Mereka berbalik dari rencananya Allah. Yang menjadi fakta rohani yang kedua dari intisari Injil adalah sebagai berikut. Usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya itu menjadi sia-sia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Roma pasal 3 ayat 20. Manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan berbagai cara. Contohnya adalah pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus bagaimana ia bisa mendapatkan keselamatannya itu dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa lihat dari Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17. Konsep orang itu mengenai keselamatan, mereka bisa mendapatkan keselamatan dengan cara usaha manusia itu sendiri. Ternyata orang muda itu dia sekuat tenaga, sekuat-kuatnya melakukan hukum Taurat Allah untuk mendapatkan selamat atau keselamatan itu. Ternyata itu sia-sia. Karena kenapa? Keselamatan bukan dari apa yang kita perbuat, tetapi keselamatan kita peroleh itu karena anugerah yang dari Allah. Oleh karena anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dia merelakan anaknya yang tunggal untuk setiap orang yang berdosa untuk setiap manusia yang berdosa. Bukan karena kita berbuat baik kepada sesama manusia kita maka kita bisa mendapatkan keselamatan itu, tidak. Tetapi kita harus
mengerti dari sini bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang dari Allah. Dia memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan itu anugerah, bukan hasil dari usaha manusia itu sendiri. Kita bisa melihat dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti murahan. Justru karena keselamatan itu sungguh mahal dan tidak bisa dibayarkan, maka keselamatan itu dianugerahkan kepada kita bagi orang yang berdosa. Dan ketika kita menerima keselamatan itu, kita harus percaya kepada Yesus. Amin. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya bersifat pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut. Kita bisa membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-57. Yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mungkin secara pribadi kita bertanya, mengapa Yesus dijadikan sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Karena Dia adalah yang ditetapkan Allah untuk menjadi penanggung dosa saya dan saudara semua. Mati di atas kayu salib, Dia memikul semua dosa kita. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan menyerahkan dirinya sebagai jalan penebusan orang yang berdosa. Kata menebus memakai kata asli dalam bahasa Yunani yaitu esagorajo, yang artinya adalah gabungan dari dua kata arti, yaitu membeli dan membebaskan. Yang keempat adalah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, jadi ini kebanyakan banyak orang yang tidak mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak menerima Allah itu sendiri. Mereka tidak menerima Tuhan atau Yesus itu sebagai juru selamat mereka. Mereka sudah percaya, tetapi mereka berat mengatakan atau menerima Yesus itu sebagai juru selamat mereka. Karena kenapa? Mereka masih belum bertobat total. Ini adalah puncak jalan keselamatan Injil. Para pendengar Injil, mereka didorong untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ada 3 poin isi doa untuk menerima Yesus. Yang pertama adalah dia mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa dan dia meminta pengampunan yang dari Tuhan. Yang kedua adalah dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang ketiga, dia menyerahkan hidupnya sepenuh di tangan Tuhan untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus. Sekarang kita masuk dalam bagian C, yaitu prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dalam perjanjian baru, istilah yang dipakai adalah charis, yang artinya memperoleh keselamatan melalui iman. Yang dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau bebas dari atau belas kasihan tanpa peran manusia, baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensial diri yang mengandung kebaikan yang besar. Konsep anugerah dibagi dalam 2 macam, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum yaitu berkat dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh setiap manusia. Dan anugerah khusus adalah pemberian Allah secara cuma-cuma lewat pribadi setiap orang itu secara khusus.
sekarang kita masuk dalam bagian D, yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Yang digunakan untuk bertobat ialah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beon dan nous yang artinya pikiran, sikap, kesadaran hati. Metanoia berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut, satu berpalingan ke arah yang satu ke arah yang berlawanan, dan bukan hanya sekedar saja meninggalkan beberapa kejahatan atau dosa. Itu sebabnya pertobatan iman Kristen kerap disebut juga perpalingan. Orang bertobat karena ada rasa takut atau teror, yaitu dia bertobat karena hatinya merasa menyesal, sesat, tetapi setelah itu dia melakukan perbuatan lamanya. Itu yang namanya pertobatan yang palsu. Jadi pertobatan yang sejati adalah meninggalkan hidup lama untuk sepenuhnya. Bukan setelah kita menerima anugerah itu maka kita kembali ke jalan